series luar biasa, langsung habis. Langsung Lagi habis. menahan supaya tidak nambah. Saya nggak mau minum sekarang, saya mau bawa pulang aja Mbak. Boleh Makanya banget tolong dong. disiapin tempat ya saya ya buat bawa pulang. Nggak tahu, malu banget ya. Oke, selain ada Mbak Melda, saya juga mau undang yang berikutnya narasumber kita. Waduh, ini dia nih ya. Ini dia tokohnya di balik Teguk. Dia adalah CEO dari Teguk. Tepuk tangan untuk Bapak Maulana Hakim. Halo Pak. Saya mesti senyum banyak-banyak ya biar diajak ke New York ya. Masih ada nggak Pak kesempatan Pak? Tetap ya kan ya. Selamat datang Bu Melda dan juga Pak Maulana. Ini teman-teman media sudah siap mendengarkan cerita ini dari Mbak Melda dan juga Pak Maulana. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita Mbak Melda dan juga Pak Maulana, saya mau kasih dulu nih spillnya sedikit video ya kan. Gimana sih suasana gerainya Teguk yang ada di New York dan sudah grand opening tanggal 17 September kemarin ya kan? Biar kita penasaran, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ini dia videonya. Awal mula Teguk buka di New York yaitu pada tahun 2018. Kita membuka Teguk pada saat behavior di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Mulai dari kita buka satu gerai, alhamdulillah sampai saat ini kita buka di New York. Banyak orang mengkonsumsi minuman dibawa keluar dalam bentuk kemasan, baik dalam kondisi rapat, sekolah, dan yang lain-lain. Itu yang membuat kita melihat ini adalah opportunity. Dan Teguk bergerak berdasarkan behavior. Jadi kita melihat behavior orang berubah. Mengkonsumsi minuman itu tidak hanya untuk di tempat, tapi dibawa dalam kondisi kemana saja, kondisi kapan saja. Saya yakin bahwa saat ini kita akan survive di New York karena apa yang sudah dilakukan di Indonesia alhamdulillah cukup berhasil berkat dengan tim yang kita punya yang sudah menjadi super team. Kekuatan kita adalah bagaimana bisa membuat produk bisa menyenangkan untuk semua orang. Kita pilih bahan-bahan premium yang notabene kita yakin ini bisa diterima oleh masyarakat di sini karena ini kita sudah lakukan selama 3 bulan. Dan produk pun kita sudah analisa apa yang cocok dengan kompetisi yang ada di Amerika Serikat ini. Kita harapkan kita memiliki produk yang bisa masuk untuk semua orang. Yang kedua, kita masuk sesuai dengan apa yang menjadi behaviornya orang di sini, kategori produk, pilihan inovasi, dan lain sebagainya. Dan kita yakin proses yang sama dilakukan di Indonesia bisa berhasil di New York juga. Really like the talking book. The tea itself tastes pretty good. Best book in the city. Oh wow, that's really good. Kita tidak hanya berfokus di satu store ini yang ada di New York atau Stockholm ini, tapi kita bisa melakukan ekspansi, baik ekspansi yang ada di New York, ekspansi ke kota lain, bahkan bisa jadi mungkin ke state di Amerika sendiri. Dan yang terakhir, dengan adanya legalitas, kita melakukan proses bisnis yang memang bisa kolaborasi dengan UMKM Indonesia terutama. Terima kasih GoFood, semoga kerjasamanya tidak hanya cukup di sini, tapi kita bisa bersama-sama bersinergi untuk ekspansi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong ya. Ya kan, ini bukti nyata bahwa GoFood tuh mendukung banget UMKM lokal untuk bisa go internasional. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa ya. Pak Maulana, aduh saya lihat itu aja kayaknya kok nggak nyangka gitu ya, di Amerika brand lokal kita buka di sana dan responnya baik sekali. Ini aduh luar biasa sekali ya. Oke, saya langsung aja ngobrol-ngobrol. Saya yakin juga teman-teman media udah nggak sabar nih pengen apa sih namanya mengupas gitu, kayaknya gimana sih prosesnya bisa sampai berani banget gitu ke sana ya. Oke Pak, pertanyaannya nih ya, boleh nggak sih diceritain sama kita? Kan
ada banyak banget nih brand minuman lokal, ya kan ya. Karakteristik yang bikin jadi Teguk ini kuat itu apa? Dan juga perjalanan bisnisnya dari mulai nol sampai sekarang kita punya lihat sendiri ini gerainya ada di New York. Itu gimana ceritanya Pak Maulana? Silahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Tisan dan Mbak Imelda. Saya izin untuk presentasi. Oke. Saya sudah siapkan mungkin rekan-rekan semua di sini mengenai apa yang sudah kita kerjakan dan Teguk itu seperti apa. Karena mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang sebagian mungkin tidak tahu. Kalau tidak tahu itu opportunity buat kita, berarti pangsa pasarnya masih lebih lama. Kalau lihat dari sisi perjalanan Teguk, tadi sudah disampaikan Teguk dimulai di 2018. Inisiasinya dari adik Najib yang tadi bilang kita ingin mempunyai bisnis minuman. Nah, kami berdua kembangkan sampai dengan sekarang. Kita punya beberapa gerai di Jabodetabek. Tapi yang membuat berbeda dari Teguk, Teguk bergerak berdasarkan pola perilaku konsumen. Dari awal kita berdiri Teguk, kita melihat saat itu perilaku konsumen berubah. Dari mulai yang tadinya biasanya minum di tempat, mereka udah biasa kan membawa minum-minum itu ke luar ruangan. Nah itu membuat kita nge-trigger, ini ada opportunity nih. 2018 banyak kita kedatangan brand-brand dari luar yang notabene ada di mall dan harganya cukup tinggi. Sedangkan 2018 kita tahu middle class kita itu cukup menjanjikan dan konsumtif. Itu yang trigger pertama bahwa ini saatnya kita melakukan yang sama, opportunity masuk di kategori minuman kekinian. Nah, apa yang kita kerjakan? Kita bagi beberapa produk. Jadi opportunity saat itu adalah gimana caranya menciptakan produk yang value-nya lebih daripada yang dibayarkan. Nah, trigger pertama kalau di Indonesia itu biasanya memang secara riset itu teh, kopi, dan coklat itu yang paling banyak diminati orang. Kopi mungkin saat itu udah paling banyak, coklat kita ngelihat antara teh dan coklat, dan kita akhirnya pilihnya ke teh. Value apa yang dihadirkan? Kita munculkan satu produk yang memang value-nya lebih dan harganya bisa affordable. Saat itu trigger kita adalah Thai tea. Thai tea harga 5.000, tapi dengan catatan bahwa kita harus hadirkan ingredient premium. Jadi Thai tea pun sama dengan Thai tea yang ada di Thailand, tapi tadi magic price 5.000. 5.000 saya dapat apa sih? 5.000 saya dapat Thai tea yang sama dengan yang di Thailand. Itu awal mulanya. Nah, prinsip yang sama kita hadirkan ke beberapa produk. Jadi karena memang pada dasarnya kita ingin mendapatkan customer lebih banyak dengan harga affordable dengan middle class, which is middle low. Starting harga dari 5.000 sampai dengan 19.000, sekarang kita udah mulai masuk ke 20.000-an dengan value yang lebih besar tadi. Nah, itu yang nge-trigger kita melakukan hal yang sama ke beberapa produk kategori. Kita hadirkan kopi juga kita melakukan yang disebut roasting sendiri. Kita hadirkan coklat yang notabene kita kolaborasi dengan brand-brand premium yang secara kualitas tanpa harus yang kualitas sudah diakui, keamanan pangan, ingredient, dan yang pasti taste. Itu yang kita kolaborasikan dengan gayanya Teguk. Nah, hasil dari itu yang kita ngelihat bahwa di Teguk ini adalah hasil data 2022 portofolio produk dari mulai coklat, kopi, tea, cheese sampai dengan boba dan fruit. Tidak ada satupun produk yang dominan. Itu yang membuat kita menyatakan ada produk untuk semua orang. Nah, hal yang sama yang kita lakukan juga untuk produk makanan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perjalanan Teguk sehingga bisa ekspansi dan bisa kemana-mana yang tadi disebutkan. Awal mulanya 2018 saya menganut yang disebut marketing tradisional. Jadi produk itu harus bicara sehingga orang itu lebih banyak datang. Nah, dengan ada orang lebih banyak datang, word of mouth itu lebih banyak lebih banyak dibicarakan. Nah, betul pada saat itu dengan adanya selama kurang lebih 6 bulan kita berkecimpung dengan tanpa adanya yang disebut online marketing atau online delivery ya, online food delivery. Jadi selama kurang lebih 2018 sampai 2019 kita tetap berpijak kita melakukan traditional marketing. Buihnya bagus, kita punya yang disebut strong community, sobat peneguh. Jadi kita punya komunitas sobat peneguh, loyal customer yang secara sukarela dia melakukan marketing untuk diri sendiri. Nah, tapi balik lagi pada saat itu kita melihat opportunity di luar itu bisnis harus tumbuh. Nah, 2019
kita ngelihat, kita mencoba melakukan online. Nah, hasilnya apa? Jadi dari mulai 2019 kita melakukan online, tumbuhnya kita lihat dari 2019, 2020, 2021, 2022 pergerakan online-nya berubah. Nah, itu yang membuat kita nge-trigger lagi mungkin dengan caranya online yang tadinya kontribusinya itu 0 di 2018 sampai dengan 2022 kontribusinya 70%. Nah, ini nggak serta-merta kita kerjakan dengan singkat, tapi yang paling penting adalah ada kolaborasi. Nah, GoFood di sini berperan juga pada saat kita melakukan assignment pertama berpindah dari traditional marketing ke online. Jadi pada saat itu kita melihat bahwa harus ada sesuatu yang trigger, gitu, bahwa bisnis itu harus tumbuh dan harus sehat. Nah, dan harus secara marketnya harus dapat bisa dinikmati semua orang. Nah, 4 poin yang menjadi keunggulan Teguk di sini adalah yang pertama dari si konsumen. Konsumen melihat bahwa Teguk itu kita udah setiap bahwa minuman halal kekinian Indonesia. Jadi halal menjadi prioritas kita utama dan itu secara gagasnya sudah diakui secara resmi. Yang kedua, ada produk untuk semua orang. Dari mulai kategori minuman sampai dengan kategori makanan dengan cara Teguk sendiri. Kategori makanan Teguk lebih unik, jadi kita terbagi menjadi 4 kategori. Ada kategori makanan yang unik yang boleh dibilang bisa dikirim, bisa disebut di mana saja dan dibawa kemana saja. Contohnya ada cuanki. Kategori tradisional yang kita kembangkan, mungkin rekan-rekan bisa lihat di GoFood, kita dengan Neo Daging. Kategori viral, ini produk-produk yang memang lagi diminati saat itu, Kravel. Dan yang terakhir yang baru masuk di GoFood juga, kita ada produk roti panggang yang kerjasama dengan salah satu brand. Nah, poin ini juga yang membuat kita punya unique selling, minuman kekinian hal Indonesia, ada produk untuk semua orang, kategori produk yang unik, dan yang paling penting DNA Teguk akan tetap sama. Kita akan bergerak dari premium ingredient dengan harga yang terjangkau, karena disitulah trustnya produk itu diakui oleh konsumen. Nah, ada satu poin lagi yang kita sharekan untuk Indonesia dari sisi growth-nya, bahwa growth-nya dari online ini adalah hasil dari kita ngebaca dan kita melakukan kolaborasi dengan GoFood. Jadi tiap bulan kita rutin melakukan evaluasi. Teguk bergerak berdasarkan behavior pelanggan. Jadi semua kategori produk makanan itu yang kita kurasi apa yang cocok untuk konsumennya Teguk sendiri. Jadi di sini kelihatan growth-nya sampai dengan 275% itu adalah konsistensi yang kita kerjakan untuk menganalisa data yang tiap bulan dapat. Nah, sehingga tumbuh dengan signifikan ini. Tapi yang kita bisa share di sini adalah Teguk adalah gerai yang bukan franchise. 155 gerai yang saat ini ada di GoFood, kita semuanya own by kita sendiri, zero debt, tidak ada utang, zero investor, tidak ada investor. Dan yang paling penting, kita ekspansi ke luar negeri, New York, dengan kaki dan modal kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Maulana ya. Jadi memang dengan bahan-bahan yang premium ya kan ya, tapi bisa bikin produk-produk yang bisa pas di kantong kita semuanya. Jadinya tuh pelanggan merasa membayar di atas dari value-nya ya, mendapat lebih dari apa yang dibayarkan. Dan ini membuat kita jadi solusi buat kami-kami ini setiap tanggal menjadi tanggal muda ya kan. Apalagi juga tanggap nih melihat situasi. Jadi yang tadinya pakai konservatif selling berubah dengan dukungan dari GoFood menjadi online selling, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mbak Melda nih, Mbak Melda. Nah, dengan sebagai GoFood ini kan sebagai penyedia platform online food delivery atau OFD ini ya. Seperti apa sih dukungan lainnya selain tadi tuh kan mendukung untuk bisa ayo deh jualannya nggak perlu nungguin customer datang, tapi kita yang nganterin gitu kan ya. Apalagi dukungan dari GoFood yang bisa diberikan untuk bisa menumbuhkan bisnis UMKM kuliner lokal ini.